Saya dikasih perikopnya itu Yohanes 14, seperti itu ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi karena waktu yang tidak terlalu banyak, maka kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah saat ini. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Yohanes 13 dan 14, maka kita akan berbicara tentang sebuah peristiwa, tentang masa-masa atau waktu-waktu terakhir di dalam kebersamaan Kristus dengan para muridnya. Ini yang seringkali dikenal sebagai sebuah rangkaian perjamuan malam terakhir antara Tuhan Yesus dan para murid di sebuah ruangan yang besar di atas, dan kemudian mereka mengadakan perjamuan malam terakhir. Tetapi ketika kita bicara tentang perjamuan malam terakhir, maka banyak peristiwa yang terjadi di dalam malam perjamuan terakhir itu. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan di dalam anggur dan kemudian roti seperti itu, dan mengenang akan penderitaan dan kematian Kristus, itu yang seringkali kita diingatkan di dalam perjamuan kudus. Tetapi beberapa peristiwa yang terjadi, misalkan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Kemudian Yudas Iskariot pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan para murid yang lain di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan Petrus tentang penyangkalan yang akan Petrus lakukan. Dan kita tahu peristiwanya, bagaimana Petrus ditanya oleh orang-orang waktu itu dan dia menyangkal, bahkan mengutuki dirinya bahwa dia tidak kenal dengan orang yang sedang diadili itu, yaitu Yesus. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam pasal yang ke-14, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, maka ketika Tuhan Yesus bicara tentang jalan, maka Thomas di dalam pemahamannya adalah dia memahami perkataan Yesus tentang jalan itu secara harafiah. Jadi bagi Thomas ketika Tuhan berkata jalan itu, maka dia berkata, "Guru, tunjukkanlah kami arah ke jalan itu." Itu kan sama lah ya, kayak kita sedang berkendara, terus kita bingung ke rumah siapa, dan kemudian kita akan tanya, jalannya lewat mana? Seperti itu ya. Jalannya belok berapa kali? Kanan, kiri, patokannya apa? Nah, Thomas waktu itu pun berpikir seperti itu. Dia berpikir secara literal tentang jalan yang dimaksudkan oleh Kristus. Kemudian Filipus, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, maka kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kalau Thomas tadi memahami secara literal, maka Filipus di dalam bagian ini ingin, menurut para penafsir, ingin mengkonsepkan, mengartikan tentang konsep Tifani itu. Tentang konsep bahwa Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Biarlah Allah Bapa itu menyatakan diri di dalam rupa manusia dan kami bisa lihat saat ini. Dan aku bisa lihat saat ini. Tetapi ketika kita melihat bagian ini, maka pesan penting di dalam perjamuan malam terakhir adalah satu kata, yaitu pergi. Tuhan Yesus ingin berkata di dalam perjamuan malam terakhir bahwa dia akan pergi. Dan kita tahu konsep perkataan Kristus tentang pergi itu seperti apa. Pergi di dalam kondisi dia akan meninggalkan para murid, dia akan menjalani peristiwa salib itu, dia akan disalibkan, dia akan mati, dan dia akan naik, bangkit dan naik ke surga. Di dalam konsep pergi yang Kristus beritahu kepada para murid,
Maka ini menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan dari para murid pasca nanti Kristus pergi. Mereka gelisah bagaimana kehidupan mereka setelah mereka tidak bersama, ketika Kristus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Karena kita tahu 3,5 tahun Yesus itu bersama-sama dengan para murid. 3,5 tahun para murid tidak dipusingkan dengan mereka mau makan apa ketika ikut Yesus. Mereka tidak dipusingkan dengan seperti apa mereka akan tinggal. Seperti apa mereka akan diajar oleh Kristus. Semuanya rasanya ketika mereka ikut dan mereka bisa lihat Yesus itu. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka tanda kutip. Tidaklah sebuah mengherankan ketika Thomas bertanya secara harafiah. Karena kita itu makhluk visual. Kita yakin tentang sesuatu, ketika itu kita bisa raba, kita bisa lihat, kita bisa pegang, dan kita bisa dengar. Itu yang bisa kita lihat kalau kita punya anak ya. Kalau anak kita masih kecil deh. Anak kita masih kecil, dia akan merasa safety di dalam melakukan apapun ketika kita ada di situ. Kemarin malam, anak saya tidur di kamarnya. Kemudian dia tiba-tiba panggil saya, "Papi," dia bilang. Saya dari lantai 1, saya ke kamarnya, dan kemudian dia bilang, "Papi, kok ada suara ketok-ketok?" Oh, saya bilang, kayaknya suara hordeng, karena hordeng kami itu hordeng yang terbuat dari kayu, kayaknya ketiup angin, saya bilang. Dia nggak nyaman. Dia harus lihat, membuat dia nyaman. Karena itu ketika Kristus memberitahukan tentang kepergiannya, maka sesuatu yang lumrah ketika para murid itu gelisah. Mau apa jadi mereka setelah Kristus itu tidak ada bersama dengan mereka. Karena itu sesuatu yang sangat tanda kutip dimaklumi ketika Yesus tidak bersama dengan mereka, Petrus kembali menjala ikan. Karena sesuatu yang tidak bisa mereka lihat lagi. Tetapi Bapak Ibu, kata gelisah menggunakan kata di dalam ayat yang ke-1a dan 27, nanti rekan-rekan baca, gelisah atau menggoncangkan menggunakan kata taraso. Taraso itu artinya apa? Menyebabkan kekacauan batin. Hati mereka yang sudah tenang, sekalipun mereka agak tegar tengkuk gitu ya, sekalipun mereka suka berantem satu dengan yang lain, tetapi menyebabkan kekacauan batin mereka dengan kepergian Kristus. Mengaduk-ngaduk, menghancurkan tentang gimana masa depan mereka. Mengganggu mereka, meresahkan mereka, melemparkan ke dalam kebingungan. Dan itu tarazo. Gelisah, yang bukan hanya sekedar gelisah, tetapi begitu seperti kacau balau di dalam hati mereka tentang kepergian Kristus. Karena itu Tuhan Yesus memberikan jaminan kekal kepada para muridnya. Yang menjadi tema kita hari ini. Jaminan kekalnya setidaknya 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah jaminan kekal tentang keilahiannya. Yang kedua adalah jaminan kekal tentang rumah Bapa. Yang ketiga adalah jaminan kekal tentang kedatangannya kembali. Bapak Ibu, jaminan kekal tentang keilahiannya, maka di dalam ayat yang ke-1b dikatakan di sana, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus percaya kepadanya, dengan cara yang sama mereka percaya kepada Allah. Kita tahu, para murid sebelum mereka menjadi murid Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi, kepercayaan Yudaisme. Mereka menyembah akan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Allah yang terus diajarkan, diestafetkan di dalam kehidupan orang tua kepada anak yang kita kenal di dalam Shema itu. Diperkenalkan tentang Taurat-Taurat itu.
Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata tentang percayalah kepada Allah, konsep mereka adalah tentang Allah yang mereka kenal selama ini. Tetapi kemudian, tanda kutip di situ, koma di situ, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka Tuhan Yesus sedang menghibur para muridnya. Bahwa ketika mereka percaya kepada Allah, maka cara yang sama mereka pun harus percaya kepada Yesus. Tuhan berkata, jangan takut, semua akan baik-baik saja. Mereka harus tinggal, yaitu mempercayai Allah, yaitu Bapa, dan mempercayai Yesus, dirinya. Kenapa? Karena Yesus itu memperkenalkan dengan 3 bentuk, 3 ungkapan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tadi kita udah nyanyi itu lagunya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus tidak menunjukkan jalannya. Dia adalah jalan satu-satunya. Kalau kita nanya orang, jalan itu kemana? Orang itu akan nunjuk jalan itu akan ke situ. Tetapi Tuhan Yesus itu nggak tunjukin jalannya. Tetapi dia berkata, akulah jalannya. Dan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Saya selalu ditekankan oleh dosen saya waktu saya kuliah di Lawang, ataupun ketika saya lanjutkan ke Amanat Agung, bahwa jangan sampai salah berkata bahwa Yesus itu salah satu jalan. Kalau salah satu kan berarti ada salah 2, salah 3 gitu ya. Tetapi dikatakan terus, saya diingatkan, kami diingatkan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Tuhan Yesus adalah jalan itu. Mungkin orang berkata di luar Kristen berkata gini, kayaknya orang Kristen itu egois ya. Masakan kita ketika kita naik gunung harus menempuh jalan itu? Enggak ada jalan yang lain kah? Kalau orang naik gunung kan masih bisa jalan mana gitu ya. Masakan kepada Allah itu enggak ada jalan yang lain? Tetapi di dalam iman kekristenan kita berkata enggak. Kalau ada jalan yang lain, Kristus itu enggak harus datang. Ya tinggal jalan yang lain jalani, ya sudah. Allah yang mengasihi manusia tidak harus datang. Kalau ada jalan lain, misalkan perbuatan baik menyelamatkan. Jalannya perbuatan baik supaya menyelamatkan. Berarti Kristus nggak harus datang. Lakukan perbuatan baik dan kita selamat menuju kepada Allah. Karena itu di dalam iman Kristen kita berkata dan kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Dan dia menunjukkan itu. Bahwa akulah jalan. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, akulah kebenaran. Yang berarti bahwa mereka yang mencari kebenaran di luar Kristus, pasti salah. Pasti gagal. Mencari kebenaran di luar Kristus, pasti tidak berkenan pada Tuhan. Secara norma, etika mungkin bisa. Tetapi ketika bicara tentang kebenaran, di hadapan Tuhan, nggak bisa. Tuhan Yesus tidak mengarahkan mereka kemana mereka dapat menemukan hidup yang kekal. Karena itu dia berkata, akulah hidup. Kenapa? Karena dia adalah hidup itu. Kenapa dia adalah hidup? Karena orang-orang yang setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang mati di hadapan Tuhan, jalannya cuma satu. Kebinasaan itu. Karena itu Tuhan Yesus berkata, akulah hidup. Karena itu ketika orang percaya kepadanya, menerima anugerah keselamatan daripadanya, maka dia menjadi manusia baru.
manusia yang hidup di hadapan Tuhan, manusia yang bisa menyembah Tuhan, manusia yang bisa mengagungkan Tuhan, manusia yang bisa berkenan kepada Tuhan, karena Kristus memberikan kita hidup. Kemudian, Yesus adalah jalan menuju kepada Allah, kebenaran daripada Allah, dan sumber kehidupan kita. Dan itu semua ditemukan di dalam Kristus. Seorang pendeta Jerman bernama Thomas E. Kempis berkata seperti ini. Tanpa jalan, tidak ada jalan. Tanpa kebenaran, tidak ada pengetahuan. Tanpa kehidupan, tidak ada kehidupan. Ketika Tuhan berkata, akulah jalan yang harus kita ikuti, kebenaran yang harus kita percayai, kehidupan yang harus kita harapkan, akulah jalan yang tidak dapat diganggu-gugat, kebenaran yang tidak terbantahkan, kehidupan yang tidak pernah berakhir, akulah jalan yang paling lurus. Ada orang yang sedang mencari jalan lurus, tetapi Thomas berkata, akulah jalan yang paling lurus kepada Allah. Kebenaran yang berdaulat, kehidupan yang benar, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang tidak tercipta. Jika kita tinggal di jalannya, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kita, dan kita akan mencapai kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu, Thomas Kempis memaknai sungguh tentang perkataan Kristus ini. Kita akan mencapai kehidupan kekal itu. Karena itu bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu jalan, kita percaya kebenaran, kita diundang untuk menjalani kehidupan yang selamanya diubahkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, jaminan kekal tentang rumah Bapa. Nah, rumah Bapa ini menggunakan kata oikia. Dan menariknya adalah gini, Tuhan Yesus berkata di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, konsep rumah Allah itu bukan baru pertama dimunculkan oleh Kristus. Kalau kita ingat perjanjian lama, itu seringkali mengacu pada tabernakel, kemah, pertemuan. Kemudian lanjut kepada bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh siapa coba? Oleh Salomo pertama kali kan. Jadi dari tabernakel, di mana ketika ada tabernakel kemah pertemuan itu, bangsa Israel mengelilingi kemah itu, di mana tanda kehadiran Allah di tengah-tengah Israel. Kemudian bait suci di zamannya dibangun oleh Salomo. Daud pengen bangun tuh ceritanya, tapi Tuhan berkata enggak boleh. Yang bangun itu Salomo. Kemudian Daud berkata, oke lah, saya enggak bangun tapi saya siap-siapin ya materialnya. Saya bantu anak saya supaya anak saya tidak terlalu kesulitan mempersiapkan. Bait suci di Yerusalem. Konsep tabernakel, bait suci adalah konsep rumah Tuhan secara fisik. Tabernakel dibongkar, pasang, bongkar, pasang. Bait suci dibangun oleh Salomo hancur. Karena itu ketika zaman Yesus itu bait suci yang bukan dibangun oleh Salomo. Nanti juga setelah Kristus naik ke surga, beberapa tahun kemudian hancur juga tuh. Karena itu dia berkata, tidak ada satu batu pun yang tersusun dari bait suci. Tetapi di dalam bagian ini, Tuhan Yesus bicara tentang kediaman surgawi Allah. Yang kita kenal tentang surga itu. Bapak Ibu menarik, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Coba kita lihat yuk. Saya masih ada waktu ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita,
suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat kediaman itu juga menggunakan kata oikia. Jadi menarik bahwa Tuhan bicara tentang rumah Allah, tempat kediaman daripada Allah, dan itu pemahamannya. Tetapi kemudian kita berkata gini, kita berpikir gini, apakah rumah Allah, oikia itu hanya menunjuk kepada surga? Bapak Ibu, di dalam Yesaya 66 ayat yang pertama, coba kita lihat yuk. Yesaya 66 ayat yang pertama. Oke. 66 ayat yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Langit, tahta, bumi, tumpuan kaki. Jadi dengan kata lain Tuhan bersemayam di seluruh alam semesta. Di mana kosmos yang luas ini, di mana kita hanya bagian kecilnya, dan ini pun adalah rumah Allah. Rumah kita, rumah Allah. Tempat kita kerja, rumah Allah. Gereja di tempat ini, rumah Allah. Makanya kalau kita lihat di ayat yang tertulis di depan kita, ayat ini dulu di depan sini nih, di baby room waktu saya pertama kali masuk. Dengan kata lain, Allah bertahta. Dia tidak hanya berkuasa berada di surga yang mulia, tetapi dia pun bertahta dan berkuasa di dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu, tetapi di dalam bagian ini Tuhan, Yesus lebih spesifik menunjuk kepada rumah Bapa yang nanti di surga itu. Tempat di mana kita akan berjumpa dengan Dia. Tempat bagi kita berada di dalam hadirat Allah Tritunggal itu. Karena itu hakikat surga adalah kehadiran Kristus. Ini bukanlah semata janji ke surga, tetapi tentang penyatuan kembali dengan Kristus. Sehingga bukan surga yang menjadi tujuan kekal kita sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus. Karena kita tidak pergi ke surga untuk menemukan Kristus, tetapi kita pergi ke Kristus untuk menemukan surga. Banyak orang pengen ke surga. Kalau ditanya semua orang ya, apalagi di dalam situasi-situasi yang sulit gitu ya. Kalau ditanya, mau masuk surga? Jawabannya mau apa? Mau. Tetapi surga itu bukan tujuan. Tetapi perjumpaan dengan Kristus kembali di dalam kekekalan adalah tujuan itu. Surga itu hanya tempat untuk kita bersama-sama. Tetapi objeknya adalah, tujuan utamanya adalah kita berjumpa lagi dengan Kristus. Karena itu saya suka bilang sama anak-anak pemuda saya, banyak orang pengen masuk surga. Tetapi mereka lupa, di surga itu mereka ngapain? Di surga itu mereka bersama-sama dengan Kristus. Karena itu di dunia ini adalah tempat di mana kita berlatih untuk nanti kita bersama dengan Kristus. Di surga itu bersama dengan Allah, mengagungkan Tuhan, menatap wajah Tuhan di dalam kemuliaannya, tidak 1,5 jam, tetapi kekal. Karena itu saya bicara kepada anak pemuda saya berkata bahwa kalau di dunia ini saja kita nggak mau latihan, ibadah, latihan setia, latihan mengagungkan Tuhan, maka saya bilang gini, jangan-jangan kita akan bosan di surga. Karena itu banyak orang Kristen pengen ke surga, tapi di dunia ini nggak mau latihan. Makanya jangan kaget lah ya kalau orang Kristen diajak ke gereja, kebaktian di gereja gitu ya.
Mereka banyak alasan. Karena mereka nggak menyadari bahwa ke surga itu di dalam perjumpaan dengan Kristus. Bukan hanya surganya. Yang ketiga, jaminan kekal tentang kedatangannya kembali. Ayat yang ketiga B. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu, kedatangan kembali ini di dalam pemahaman umum punya dua pengertian. Yang pertama adalah kedatangan kembali pada akhir zaman. Coba kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini kedatangan yang pertama. Kedatangan di dalam pengertian yang pertama. Yaitu kedatangan kembali pada akhir zaman. Yang kita sebut sebagai kiamat atau akhir zaman itu. Tidak ada lagi tinggal penghakiman. Yesus datang kedua kali dan mengadili. Dia tidak datang lagi di dalam menjadi bayi lagi seperti ini di dalam peringatan Natal. Makanya di dalam masa-masa Advent, maka kita jangan sebatas memori tentang kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi mempersiapkan untuk kedatangan yang kedua. Tetapi yang kedua adalah kedatangan kembali secara pribadi kepada orang percaya di dalam kematian. Itu yang bisa terlihat di dalam kisah Stefanus. Di dalam kisah 7 ayat 55 sampai 56, ketika Stefanus dirajam dengan batu dan menjelang kematiannya dia berkata, aku melihat langit terbuka. Dan Kristus aku lihat menyambut. Kedatangan kembali secara pribadi. Kadang ada orang yang mau meninggal itu suka ada cerita siapa yang jemput gitu. Nah itu. Ya kalau nggak hati-hati kita salah konsep di situ. Lalu pertanyaannya gini. Sekarang bagaimana? Jaminan kekal itu kita sudah tahu, kita sudah paham. Lalu bagaimana? Akhir zaman belum? Mungkin kita masih hidup, masih beberapa tahun ke depan. Ya nggak tahu juga ya kalau hidup berapa tahun lagi atau sebentar lagi dipanggil gitu ya. Tetapi setidaknya kita perlu bertanya sekarang bagaimana? Maka para rasul dan kita dalam anugerah Tuhan dimampukan untuk bekerja keras bagi Tuhan. Di dalam penantian perjumpaan kembali dengan Kristus, di dalam kekekalan, dan menerima akan jaminan yang kekal itu. Bekerja keras, saya kapitalkan. Bekerja keras. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menanti, menunggu. Tetapi menunggu tidak dalam kondisi pasif. Melakukan sesuatu sambil menantikan Kristus datang. Saya kalau servis mobil itu bisa 4-5 jam. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya tahu servis mobil itu 4-5 jam, bahkan bisa 7 jam. Yang saya lakukan adalah saya bawa laptop saya ke tempat servis, dan kemudian saya mulai persiapan di situ. Saya melakukan sesuatu. Bapak Ibu, yang kita lakukan yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang kita kerjakan sebagai anak Tuhan? Bekerja keras seperti apa? Para rasul bekerja keras. Memberitakan firman, memberitakan Injil. Tadi pagi di grup majelis di-sharekan tentang bagaimana kematian para rasul. Dan kita tahu itu. Kalau kita nggak tahu, kita cari saja tentang seperti apa para rasul itu mati. Wafat jadi martir.
Tetapi yang kita tahu adalah mereka bekerja keras untuk Tuhan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan? Bekerja keras untuk ibadah. Saya ingat khotbahnya seorang pendeta berkata, kita bayar harga ketika kita datang ke gereja. Itu pun kerja keras. Kita tahu kita anak Tuhan, kita ibadah di rumah Tuhan. Bekerja keras di dalam menjaga kekudusan hidup kita. Bekerja keras untuk memberitakan kabar baik. Bekerja keras untuk melayani Tuhan. Karena ini masa penantian untuk kita lakukan. Seorang tuan menyukai hamba yang rajin. Dia tidak menyukai hamba yang malas. Dia menyukai anak-anak Tuhan yang rajin di dalam panggilannya. Dan dia tidak menyukai hamba-hambanya yang hanya nunggu kapan Tuhan datang. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami rindu untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan. Kami tahu dan kami percaya tentang jaminan kekal itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, yang kami percaya kami miliki di dalam anugerah Tuhan. Tetapi biarlah di dalam masa-masa kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam kekekalan dengan Kristus. Dalam masa penantian ini, biarlah kami bekerja keras, melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.